Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar sahabat Pendidikan Pecahangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendidikan Pecahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah sahabat, pada episode ini saya kembali mengajak sahabat semuanya untuk mengambil hikmah dari sebuah kisah. Kali ini kisah seorang ahli ilmu, ahli ibadah yang berasal dari Irak atau Baghdad, yang dikenal dengan nama Bishr Al-Hafi. Sahabat Pendidikan Pecahangon, nama Bishr Al-Hafi ini peristiwanya mirip dengan kisah yang sebelumnya kita bahas, yaitu Hatim Al-Asom, dijuluki Al-Asom, yang artinya si tuli. Nah, kita sudah dengar kisahnya di episode sebelumnya. Nah, kali ini kita akan dengarkan kisah Bishr Al-Hafi. Julukan Al-Hafi di belakang Nabi Bishr ini diberikan karena kebiasaannya yang berkelana dengan tanpa alas kaki atau dengan telanjang kaki. Nah, bagaimana caranya Bishr ini bisa sampai berkelana tanpa alas kaki, sahabat? Kisah ketika itu Bishr masih suka berpesta pora. Beliau adalah orang yang berkedudukan tinggi, sedang mengadakan pesta dengan teman-temannya, bernyanyi-nyanyi, menari-nari, dan mabuk-mabukan. Nah, ketika pesta pora ini lewat seorang soleh di depan rumahnya. Nah, orang soleh ini datang ke rumah Bishr, mengetok pintu, lalu keluarlah seorang pelayan wanita. Lalu terjadilah percakapan antara orang soleh tersebut dengan pelayan Bishr ini, seorang wanita. Nah, orang soleh tadi bertanya kepada si pelayan, apakah tuanmu seorang merdeka atau dia seorang hamba sahaya? Pertanyaan orang soleh tersebut dijawab oleh pelayan wanita tersebut. Tentu saja tuanku adalah seorang merdeka. Maksud jawaban tersebut adalah bahwa Bishr ini adalah seorang yang merdeka, bukan seorang pelayan, bukan seorang budak. Tidak mungkin kalau seorang budak dia mengadakan pesta. Nah, jadi Bishr adalah seorang yang merdeka, yang punya kedudukan dan punya kekuasaan, ya, punya harta yang banyak, sehingga mampu mengadakan pesta pora seperti itu. Mendengar jawaban si pelayan wanita, kemudian orang soleh tadi berkata, "Apa benar kalau dia seorang hamba, tentu dia akan banyak melakukan adab ubudiyah." Nah, maksudnya adab ubudiyah ini adalah beribadah. Jadi maksud orang soleh tadi, kalau seandainya Bishr ini seorang hamba, maka dia akan banyak beribadah, bukan berpesta pora seperti itu. Nah, setelah mengatakan itu, orang soleh tadi pergi begitu saja. Ternyata percakapan orang soleh dengan pembantu wanita tadi didengar oleh Bishr dari dalam. Nah, mendengar percakapan itu, buru-buru Bishr Al-Hafi keluar dari ruangan dan menuju ke pintu dan berkata kepada pembantunya tadi, "Celaka kamu, siapa orang yang tadi bercakap-cakap denganmu di pintu ini?" Dijawab oleh pembantunya, tadi orang itu adalah seorang soleh yang menanyakan tentang
Tuan, apakah Tuan ini seorang hamba atau seorang merdeka? Dan aku jawab, Tuan adalah seorang merdeka. Di mana orang tadi? Tanya Bishr. Orang itu sudah pergi, Tuan. Kemana arahnya? Ke sana. Jadi ditunjuki sama pembantu wanita tadi kemana arah pergi orang soleh tadi. Nah, seketika itu Bishr lari mengejar orang itu dengan kondisi kakinya tanpa alas kaki, ya, kaki telanjang kaki. Ya, langsung keluar begitu saja, langsung lari. Dan setelah terkejar orang soleh tadi, Bishr bertanya kepada orang tersebut, Tuan, apakah Tuan tadi yang bercakap-cakap dengan pembantu saya di pintu rumah saya? Jawab orang soleh, ya benar. Kemudian permintaan Bishr kepada orang soleh tersebut, coba Tuan ulangi apa yang Tuan katakan tadi. Nah, karena permintaan Bishr, maka orang soleh tadi mengulangi perkataan seperti yang dia katakan kepada pembantu wanita ketika bercakap-cakap di pintu rumah Bishr Al-Hafi tadi. Nah, setelah orang soleh tersebut mengulangi perkataannya, lalu Bishr dengan penuh penyesalan dia berkata, kalau begitu aku bukan orang merdeka. Bukan, kalau begitu aku bukan orang merdeka, sambil berguling-guling ke tanah karena penyesalannya. Jadi ternyata sahabat, mendengar perkataan orang soleh tadi, Bishr sadar bahwa dia telah berbuat salah dan melupakan ibadahnya, sehingga dia mengadakan pesta pora seperti itu sambil mabuk-mabukan. Dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Maka detik itu, karena penyesalannya, sampai-sampai Bishr ini berguling ke tanah dan mengatakan kepada orang soleh tadi, bukan, kalau begitu saya bukan seorang merdeka, saya adalah seorang hamba. Nah, sahabat Bidikar Pecangon, sejak peristiwa itulah kemudian Bishr mengalami suatu perubahan hidup, sehingga kemudian dia berkelana, dan kemanapun dia pergi, kemanapun dia berkelana, selalu kakinya telanjang, tidak menggunakan alas kaki. Nah, sehingga karena itulah Bishr dikenal sebagai Bishr Al-Hafi atau Bishr si telanjang kaki. Nah, satu kali Bishr pernah ditanya sama orang, kenapa kamu kemana-mana selalu bertelanjang kaki? Kenapa tidak pakai alas kaki? Dijawab oleh Bishr Al-Hafi, ya karena ketika aku bertemu dengan guru saya, dia menyadarkan saya ketika kaki saya telanjang, ketika saya tidak pakai alas kaki. Maka saya ingin di sisa hidup saya masih tetap telanjang kaki. Nah, sahabat Bidikar Pecangon, jawaban Bishr tadi mengandung makna bahwa kenapa Bishr tidak meninggalkan kebiasaannya dengan bertelanjang kaki, karena pada hakikatnya dia tidak ingin momen kesadarannya, momen hidayahnya ketika bertemu dengan orang soleh tadi hilang, ya, sehingga dia terlupa lagi, lalai lagi untuk melakukan suatu ibadah, sehingga dia tetap ingin menjaga supaya dia tetap sadar, supaya setelah dia bertobat dia tidak kembali lagi ke kebiasaan yang lama. Nah, demikian sahabat Bidikar Pecangon, kisah Bishr Al-Hafi ini, untuk Bishr di telanjang kaki, semoga dapat memberikan inspirasi kepada kita semuanya, terutama diri saya sendiri, yang intinya bahwa ketika kita menemukan satu kesadaran atau petunjuk ataupun hidayah, maka jangan sia-siakan hidayah itu dan jangan sampai lepas, karena kalau sampai lepas lagi, sampai kita kembali lagi ke hal-hal yang buruk, maka bisa jadi kita tidak akan kembali bisa mendapatkan hidayah. Jadi sahabat Bidikar Pecangon, semoga bermanfaat. Terima kasih atas dukungan sahabat semuanya, terima kasih doanya dan mohon dukungannya terus. Semoga channel Bidikar Pecangon ini bisa terus memberikan manfaat bagi para viewer, para subscriber dimanapun berada. Insyaallah kita jumpa lagi di episode mendatang, di topik yang berbeda, di kisah yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Bidikar Pecangon. Akhiri perjumpaan kita di episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam bocah anggun. Yaitu siapa? Ternyata percakapan cepat. Bagi para viewer, ulangi.